Namun setelah suasana gelap, tepatnya menjelang maghrib menuju pos 2, Farhan baru benar-benar merasakan kalau ada yang ngikutin guys. Ketika itu ada nenek-nenek mengedeketin dia dan muncul di depan mata Farhan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, terima kasih sudah klik video ini. Secapeknya capek, lebih capek mikirin apa keinginan kita yang gak jelas guys. Aduh capek deh, bukan masalah capek ya yang akan kita bahas di sini. Oke, video kali ini menceritakan kisah horor nyata seorang pendaki gunung pada tahun 2016 silam. Sebut saja namanya Farhan, pemuda asal Kabupaten Bogor. Farhan mengaku memiliki banyak pengalaman horor saat mendaki gunung puncak, yaitu puncak Gunung Salak, via Aji Saka, desa atau kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Bermula dari bertemu sosok macan gaib dan nenek di tengah malam. Dijelaskan Farhan pada Minggu 28 November tahun 2021. Waktu itu gua lagi jadi santri dan gua emang lagi ada problem. Farhan menceritakan pendakiannya melalui jalur Aji Saka yang kebetulan saat itu masih sepi pendaki. Dan saat itu Farhan diantarkan oleh rekannya hingga pintu rimba jalur Aji Saka Gunung Salak. Farhan memberanikan diri naik gunung sendiri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ternyata tujuannya buat ziarah di situ, seperti dalam mimpi Farhan. Karena sebelum tiba di pos 1 jalur Aji Saka terdapat makam sekaligus petilasan Eyang Haji Jaya Sakti. Terus belok kanan tuh karena jalurnya sebelah kanan makam. Perjalanan sekitar 1 jam sampai makam dan kelar ziarah langsung melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tengah jalan belum terasa hal yang menakutkan. Namun setelah suasana gelap, tepatnya menjelang maghrib menuju pos 2. Nah, sebelum pos 2 si Farhan tuh keluar dari hutan. Ternyata ditemukan seperti bekas lapak yang ngebulat guys, layaknya tempat terdapat sekumpulan orang-orang bekas berjualan. Nah, di lokasi tersebut tepat azan maghrib, akhirnya Farhan pun berhenti istirahat di bawah pohon. Setelah istirahat pun Farhan melanjutkan perjalanan. Dari situlah mulai deh suasana horor yang dirasakan Farhan. Awalnya seperti mendengar suara air, terus kayak diikutin dari belakang. Saat itu Farhan belum menghiraukan, masih aja jalan terus dan nggak mikir apa-apa. Tahu nggak guys, kalau ternyata si Farhan di badannya itu terdapat kodam atau penjaga. Awalnya Farhan nggak peka akan hal itu, walaupun sudah dijelaskan atau dikasih tahu oleh keluarganya. Padahal sudah dirasakan Farhan pada tahun 2015 silam yang pernah tertabrak guys, tapi nggak apa-apa. Nah, dari perjalanan mendaki Gunung Salak tadi, yang jalanannya naik turun tuh, Farhan baru benar-benar merasakan kalau ada yang ngikutin guys, yaitu kodam tadi. Sampai akhirnya tak jauh 5 meter dirinya melihat 2 cahaya yang mirip mata harimau, ungkap Farhan. Gua pikir pertama kucing hutan, nggak taunya itu macan, dan gua nggak tahu itu benar-benar binatang atau bukan, kata Farhan saat itu. Namun yang membuat dirinya ketakutan yaitu saat dirinya berjalan ada 2 cahaya mata tersebut yang ikut berjalan. 2 cahaya mata itu terus ngikutin gua. Gua jalan, dia ikut jalan. Gua berhenti, dia pun ikut berhenti. Jelas banget terlihat matanya doang. Sebab gua saat itu pakai hand lamp, kata Farhan.
Headlamp guys, tahu kan lampu yang ditaruh di kepala itu. Oke, lanjut. Menurut Farhan, dua cahaya seperti mata macan tadi itu jaraknya 5 hingga 7 meter darinya. Jadi setiap Farhan jalan, ngikutin jalan, Farhan berhenti, dua cahaya mata itu pun ikutan berhenti. Mungkin ini yang dinamakan kodam yang menjaga gua, ungkap Farhan. Dan saat itulah si Farhan tidak merasa takut lagi karena ada sosok kodam yang menjaga tadi. Namun yang bikin Farhan heran pada sampai di tikungan yang akan belok kanan dalam perjalanan tersebut nampak ada dua ranting pohon dan si Farhan manjat pohon tersebut, lalu Farhan duduk di ranting pohon itu. Nah, dari situ Farhan mulai nggak melihat lagi sosok dua cahaya mata macan tadi. Tiba-tiba di belakang tempatnya Farhan duduk terdengar suara menangis. Aduh, hampir merinding guys. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin lagi ya. Saat itulah Farhan mulai peka sama hal astral yang kasat oleh mata. Berarti tidak nampak ya guys, dilihat oleh mata. Karena saat itu Farhan merasa nggak ada pendaki lain. Soalnya Farhan mendaki Gunung Salak itu seorang diri. Saat itulah Farhan baru menyadari memang awalnya Farhan itu bohong. Padahal Farhan itu mendaki Gunung Salak tersebut sendiri, tapi bilang sama orang base camp naik gunungnya itu berdua sama rekannya. Padahal temennya itu cuma mengantar dia sampai di Gapura aja. Dan temannya hanya berpesan pada si Farhan agar berhati-hati bawa badan lo. Pada saat itu Farhan hanya mengangguk dan berjanji mengabari besoknya setelah turun dari Gunung Salak. Gua nyari warnet karena saat dalam dirinya masih jadi santri, komunikasinya hanya lewat warnet tersebut menggunakan Facebook, chat-chatan, jelas Farhan. Singkat cerita, saat itu Farhan tidak menemukan pos 2, padahal saat itu sudah jam 1 malam. Nah, ketika itu ada nenek-nenek mengedeketin dia dan muncul di depan mata Farhan. Dan Farhan pun menegur sang nenek tersebut. "Nek, sendiri di tengah malam ini?" Namun sang nenek gak ngejawab guys, hanya menengok lalu tersenyum. Seketika itu Farhan pun tidak terlalu takut karena mungkin nenek itu benar-benar sosok makhluk astral. Karena emang Farhan udah capek dan belum menemukan pos 2. Bahkan si Farhan tuh udah merasa capek banget guys. Sampai jam 1 malam akhirnya Farhan pikir ya sudahlah, jalan aja terus.